jika ritual manene tidak dilakukan sebelum masa panen, maka sawah-sawah dan ladang mereka akan mengalami kerusakan secara tiba-tiba. Kalau biasanya jenazah orang yang sudah lama dimakamkan akan menjadi rusak dan hanya meninggalkan tulang belulang. Lain halnya dengan jenazah yang satu ini. Jenazah yang sudah berumur puluhan hingga ratusan tahun ini terlihat seperti mayat hidup. Selain diawetkan, jenazah ini juga didandani, dipakaikan baju yang layak, hingga diajak jalan-jalan yang disebut dengan ritual mayat berjalan. Ritual mayat berjalan atau tradisi manene ini wajib dilakukan sebelum masa panen, yakni di bulan Agustus hingga September. Masyarakat adat Tanah Toraja percaya, konon katanya, jika ritual manene tidak dilakukan sebelum masa panen, maka sawah-sawah dan ladang mereka akan mengalami kerusakan secara tiba-tiba. Yang paling bikin bulu kuduk berdiri, setelah melakukan ritual, mayat-mayat tersebut akan kembali disimpan dalam sebuah goa yang dipercaya bisa mengawetkan mayat manusia tanpa bahan pengawet sama sekali. Mereka percaya ada unsur kekuatan magis di goa itu yang khasiatnya bisa mengawetkan mayat manusia. Kalau bicara mengenai prosesi ritual menyeramkan, ritual berikut ini juga sukses bikin merinding karena kasusnya viral di jagat maya. Rahel Malau, siswi SMA yang meninggal dunia secara tragis karena mengalami kecelakaan tunggal jatuh ke sungai dari sepeda motornya ini, hingga mayatnya pun sulit untuk ditemukan oleh tim SAR selama 3 hari berturut-turut. Mengalami kesulitan untuk menemukan mayat Rahel, warga setempat meminta bantuan orang pintar di wilayah tersebut untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Tak disangka dan tak diduga, setelah ritual selesai dilaksanakan, siswi SMA tersebut akhirnya ditemukan, walaupun dalam keadaan tak bernyawa. Sama seperti kasus Rahel, bedanya bocah Malang yang satu ini mendadak hilang di hutan belantara yang diduga diculik makhluk halus saat bermain hingga sulit ditemukan oleh warga. Sulitnya pencarian bocah Malang ini membuat warga akhirnya mengumandangkan suara adzan sebagai satu-satunya jalan alternatif untuk menemukan si bocah. Tak disangka, bocah itu pun akhirnya keluar di balik rerumputan. Besti Obsesi. Dari dulu kita mungkin sering ya dengar cerita kayak gini atau mungkin sering diingetin nih sama orang tua kita. Kalau main harus hati-hati nanti diculik makhluk halus. Dan percaya nggak percaya ini memang benar adanya ya Besti Obsesi seperti berita yang barusan kita lihat. Untung aja ya si Ade masih bisa ditemukan. Nah semoga nih kejadian kayak gini nggak ada lagi ya soalnya serem banget Besti Obsesi ya.